Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena melihat lagi Biris, wow, seperti Bitcoin dan beberapa altcoin, hari ini warna merah, tapi setidaknya Bitcoin di bulan April, ya, atau masuk di bulan Mei, Bitcoinnya cukup lumayan, bahkan udah di atas 78 ribuan dolar, cukup lumayan lah ya, karena memang kita lihat dampak setelah halving Bitcoin benar-benar berasa. Kalian perhatikan halving Bitcoin kedua tahun 2016 tertinggi 2017, kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020 tertinggi 2021, dan halving Bitcoin keempat tahun 2024 kemarin tertinggi 2025. Kalian bayangkan kak, ya Bitcoin tembus di atas 124 ribuan dolar, jadi benar-benar wow, gila bang. Dan tahun ini adalah tahun koreksi sideways. 2027-2028 mulai bangkit karena terjadi halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028 ya, halving Bitcoin yang kelima. Dampaknya biasanya 1 tahun setelahnya di tahun 2029. Kita lihat aja nih ya. Terus tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Peluang, Pintu, Trip, dan banyak beberapa exchange lokal yang saya pakai sampai detik ini gitu ya, dan enak banget pakai exchange lokal. Selain juga pakai exchange luar seperti Bitkit. Kenapa pakai Bitkit bang? Enak banget sih ya, trade-nya juga trade-nya 0% ataupun nggak pakai biaya. Dan enaknya lagi, nah kalau kau pengen dapat P network nih, klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitkit. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai ya 30 SGD, itu jika dirupiahkan tuh kurang lebih 500 ribu rupiah lah. Lumayan banget nih dapatnya P network nih. Kalau kalian pengen dapat atau holder P network, klik aja di deskripsi video ini. Dan subscribe channel ini karena memang gratis subscribe ya, nggak pakai biaya. Cukup subscribe channel ini dan klik di deskripsi video ini. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri dan dapat P networknya. Lumayan banget nih ya. Nah selain itu juga di Bitkit nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya. Enak dan lancar aja sih pakai Bitkit ini menurut saya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat, tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto, tidak disarankan dan tidak boleh promote terhadap aset kripto karena memang sangat-sangat beresiko banget ya. Oke, yes, ini adalah P Network. Oh, ini banyak banget bang. Tolong update terbaru dong terhadap P Network. Oke, kita ulas ya. Kalau kita lihat di sini di bulan Mei, mereka bakal ada event. Nah, salah satunya bakal ada di acara Konsensus Miami ya, kalau nggak salah di awal bulan Mei ini ya. Nah, ini kita lihat harga hari ini adalah 0,17 dolar. Jadi di akhir pekan kemarin cukup lumayan menarik di atas 0,19 dolar. Nah, kemudian tren 1 minggu juga atau 1 bulan juga trennya masih oke di atas 3%-an, 3,82%. Dengan saat ini mereka sudah listing di beberapa checks besar, termasuk ada di OKX, ada di Bitget, ada di Get.io, ada Messi Global, dan bahkan ada di Kraken. Ini mereka sudah listing di kemarin ya, di bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret atau April, Maret ya. Mereka listing Kraken ya. Kraken adalah salah satu exchange terbesar di global juga. Dan next target mereka adalah di Binance dan Coinbase. Kita tunggu aja nih ya. Dan mereka ada beberapa event besar yang mereka nantikan dan akan mereka lakukan, termasuk pembaruan protokol mereka di bulan Mei ini. Banyak banget pembaruan protokol. Mungkin kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang P tersebut ya. Dan saat ini market mereka tembus di atas 1,84 miliar dolar dengan peringkatnya peringkat 39 berdasarkan kapitalisasi pasar. Artinya dia masuk dalam 40 besar berdasarkan market cap. Jadi cukup lumayan besar volume perdagangan dan ataupun market cap dari si P network tersebut ya. Jadi lumayan besar banget ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa informasi terbaru. Bahkan Elon Musk baru-baru ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset kripto adalah hal yang beresiko banget. Inilah mengapa katanya kita lihat di sini Picor Team dan yang terbaru Social Value Crypto, mereka berusaha membangun sesuatu yang berbeda. Jadi di sini P Network dan Social Value Crypto itu berusaha membangun sesuatu yang berbeda. Bahkan di sini kita lihat Sosok masih ada di sini karena fokus pada pengembangan platform yang berguna untuk penelitian dan perdagangan. Sementara itu tim P Network terus bekerja menuju membuat P menjadi aset untuk transaksi sehari-hari. Jadi memang kita lihat pembaruan P cukup menarik, apalagi banyak gebrakan mereka ya. Ini kita lihat selamat yang sangat besar untuk P Network karena P Network DEX saat ini sudah sepenuhnya siap dan memang berfungsi serta sedang diuji pada testnet mereka dengan target mainnetnya di kuartal kedua 2026. Kuartal kedua itu berarti kalau kuartal pertama kan Januari, Februari, Maret.
kuartal kedua itu adalah April, Mei, dan Juni. Jadi ini sudah memasuki di kuartal kedua ya untuk di tahun 2026 ini. Nah, apakah DEX mereka bakal sepenuhnya sudah diuji dalam testnet atau bakal dilaunchingkan? Kita tunggu aja ya. Dan ini adalah salah satu harga yang kita tunggu-tunggukan untuk Pi, apakah bakal tembus lagi di atas $1? Kita tunggu aja ya. Nah, kemudian ada beberapa penyampaian atau pencapaian dilakukan oleh Pi Network ya, bahkan dari official mereka. Di sini kita lihat ada 526 juta tugas validasi KYC manusia telah diselesaikan di Pi, bahkan oleh lebih dari 1 juta orang itu terverifikasi, dan AI berkembang dengan cepat. Tetapi bagian tersulit dari membangun sistem yang kalian masih sangat manusiawi, model tidak membaik hanya dari daya komputasi saja. Ini dari Pi Core Team ya. Mereka membaik dari penilaian, koreksi, konteks, bahkan nuansa. Dan Pi mewakili sesuatu yang berbeda, tenaga kerja manusia yang terdistribusi secara global, identitas terverifikasi yang telah menunjukkan koordinasi dalam skala besar sudah aktif di ekosistem Pi. Ini adalah infrastruktur nyata sudah digunakan untuk proses ratusan juta tugas nyata. Jadi untuk sistem AI itu mengubah apa yang mungkin dilakukan. Jadi kalian bisa lihat di beranda Pi saat ini mereka telah melakukan penambangan Pi. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa buka di Pi App Studio ataupun di Pi Core Team ataupun di pminepi.com ya. Bahkan di minepi.com, sebagian besar sistem AI masih membutuhkan masukan manusia yang baik. Pelatihan otomatis dapat diskalakan, tetapi ia kesulitan dengan ambiguitas, nuansa, penilaian dunia nyata. Itulah mengapa, kata dia, sistem human in the loop ya itu saat ini masih sangat penting, bahkan bukan sebagai cadangan tetapi sebagai lapisan inti ya. Dan tantangannya bukan apakah masukan manusia diperlukan, melainkan yang diperlukan. Jadi melainkan bagaimana mendapatkannya dalam skala besar dengan kualitas dari orang-orang nyata tersebut. Itulah titik lahir botolnya, dan Pi Network telah membangun solusinya, tenaga kerja berskala besar yang terdistribusi secara global dari peserta manusia yang diverifikasi identitasnya yang sudah aktif di dalam ekosistem dari Pi tersebut. Nah, itulah pernyataan dari Pi Core Team yang ada di website mereka di minepi.com juga ya. Nah, kemudian kita lihat ada pembaruan jaringan mereka. Jadi Pi Mainnet telah berhasil ditingkatkan ke protokol 22. Jadi operator node, pastikan sistem kalian sudah diperbarui dan pantau terus instruksi terkait peningkatan V23 yang akan datang. Jadi mereka baru saja mengupgrade jaringan mereka yang mana berhasil dipertingkatkan ke protokol 22, dan kita lihat di V23 yang akan datang di bulan Mei ini. Kalau deadline mereka atau batas waktunya itu di tanggal 15 Mei ya, mereka bakal meningkatkan ke protokol 23. Jadi semua node mainnet itu diwajibkan untuk menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu agar tetap terhubung ke jaringan. Bahkan peningkatan ini itu memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Jadi rencanakan dengan sangat cepat ya dan sangat tepat. Nah, seiring sudah terbukanya mainnet mereka, jadi kita lihat ya penambangan tuh di Pi kok semakin sulit ya. Kenapa? Karena memang saat ini sudah dibuka ya. Jadi nggak seperti di tahun 2019. Jadi bayangkan di tahun 2019 ya 2000 lagi. 2019 sampai dengan saat ini di 2026 aja kecepatan penambang Pi itu menurun 99,9%-an ya. Bahkan dari 1:1051, peluang untuk menambang secara gratis hampir tertutup bagi pendatang baru. Jadi kalau menambang sekarang ya udah nggak ini lagi lah ya, udah nggak efektif lagi, karena kalau menambang itu sebelum open mainnet di Februari 2025 lalu lah ya. Dan kecepatan penambangan itu telah menurun sebesar 99,90%, artinya hanya sekitar 0,09% ya, 0,095% dari tingkat awal yang tersisa. Jadi peta jalan ekonomi Web3 yang telah dirancang sebelum itu oleh Pi dari distribusi luas menuju kelangkaan. Kecepatan penambangan saat ini hanya sekitar 1:1051 dari apa yang ada pada Maret 2019, hampir penurunan total. Jadi Pi Network adalah proyek aset kripto nyata beroperasi dengan open network, blockchain layer pertama miliknya sendiri, baik dari wallet, browser, sistem KYC, dan integrasi langsung Pi Web3, HST, dan serta blockchain lainnya ya. Nah, kemudian saat ini juga banyak tuh beberapa token yang lahir di Pi App Browser dari Pi Token ya. Kita saat ini sudah melihat beberapa token mainnet asli bermunculan di Pi Browser setelah PC testnetnya sisanya selesai. Banyak lagi token mainnet akan mulai muncul waktu yang seru. Jadi banyak banget token-token bermunculan di Pi Browser ya, menggunakan mainnetnya dari Pi Network tersebut. Jadi banyak yang menggunakan jaringan blockchainnya Pi untuk meluncurkan sebuah token tersebut ya. Yes, jadi nanti tanggal 6 Mei ya, 6 Mei 2026 ini tinggal beberapa hari lagi mereka bakal hadir di acara Konsensus Miami 2026
Ya, jadi founder V Network bakal berbicara, termasuk Cheng Diao Fan yang bakal menjadi pembicara di sana. Ya, dikasih waktu kurang lebih 20 menit lah ya, kurang lebih. Yang mana di sini bakal membicarakan atau membahas tentang Web3, AI, dan bahkan utilitas terhadap blockchain tersebut. Oke, kita tunggu aja apakah lalu terjadi pemompaan terhadap Pi. Yes, kita lihat aja ya. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.